Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan diri saya? Apakah itu sosok yang setiap hari kita lihat di cermin, yang penuh dengan keinginan dan emosi? Atau adakah sesuatu yang jauh lebih dalam, yang tersembunyi di balik kesadaran kita? Sebagian besar dari kita menjalani hidup tanpa pernah menyelami misteri ini, padahal jawabannya adalah kunci untuk memahami siapa kita sebenarnya dan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Bersama-sama, kita akan membuka tabir rahasia yang selama ini menyelimuti diri kita. Video ini tidak hanya akan memberikan jawaban, tapi juga akan membawa Anda pada sebuah perjalanan batin yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang hidup. Tiga lapisan jiwa, pertanyaan terbesar tentang diri. Selamat datang di sebuah perenungan mendalam. Kita sering menganggap diri kita sebagai satu kesatuan yang utuh, sebuah aku yang tunggal. Namun para sufi dan ahli ma'rifat mengajarkan bahwa diri kita jauh lebih kompleks. Tubuh fisik yang kita miliki hanyalah wadah bagi tiga lapisan jiwa yang saling terhubung dan bekerja sama, atau kadang justru saling berebut kendali. Tiga lapisan ini adalah nafs, ruh, dan sir. Untuk memahami lapisan-lapisan ini, bayangkan sebuah mobil. Ada sopir, ada sistem navigasi, dan ada pemilik mobil itu sendiri. Siapa di antara ketiganya yang memegang kendali penuh atas perjalanan? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus kita jawab. Tanpa pemahaman ini, kita akan terus-menerus merasa bingung dan dikendalikan oleh kekuatan yang tidak kita sadari. Lapisan pertama yang paling kita kenali adalah nafs atau ego. Ini adalah dorongan insting, keinginan, dan hawa nafsu yang seringkali mendikte tindakan kita. Ia adalah sopir yang ugal-ugalan, yang cenderung mengikuti jalan pintas, mengejar kesenangan sesaat, dan seringkali mengabaikan rambu-rambu spiritual. Nafs adalah manifestasi dari identitas aku yang menuntut pengakuan dan kepuasan duniawi. Ia adalah suara yang paling keras dan paling sering kita dengar. Nafs bekerja melalui berbagai tingkatan, dari yang paling rendah, nafs al-ammarah, yang mengajak pada keburukan, hingga yang paling tinggi, nafs al-mutmainnah, yang sudah mencapai ketenangan. Namun pada dasarnya, nafs tetap terikat pada dunia dan ego. Ia adalah manifestasi dari keterbatasan diri kita, yang seringkali menghalangi kita dari kebenaran yang lebih tinggi. Jika nafs adalah sopir, lantas siapa yang memberikan petunjuk? Disinilah kita menemukan lapisan kedua, ruh. Ruh adalah esensi kehidupan, hembusan ilahi yang diberikan oleh Allah SWT. Ia adalah GPS batin kita, yang secara naluriah tahu kemana arah yang benar. Ia adalah suara hati yang lembut, yang seringkali hanya berbisik di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Ruh tidak pernah berteriak, tapi kehadirannya bisa kita rasakan melalui intuisi, mimpi, dan bisikan kebaikan. Namun nafs yang dominan seringkali mengabaikan petunjuk dari ruh sehingga kita tersesat. Ini adalah pergulatan abadi antara keinginan duniawi dan panggilan spiritual. Di balik ruh ada lapisan ketiga yang paling misterius, yaitu sir atau rahasia. Ini adalah inti terdalam, tempat tersembunyi di mana hubungan langsung dengan ilahi terjalin. Sir adalah pemilik mobil yang duduk di kursi belakang. Ia tidak mengemudi, tapi semua kekuatan dan otoritas berasal darinya. Sir tidak bicara tentang aku, tapi tentang dia. Ia adalah sumber dari semua kesadaran dan kehadiran. Sir adalah hakikat sejati kita. Ia adalah percikan kecil dari cahaya agung yang dititipkan di dalam diri kita. Keberadaan sir membuat kita unik dan memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan. Namun ia hanya bisa diakses ketika nafs berhasil ditenangkan dan ruh dapat mengambil alih kendali. Ini adalah perjalanan batin yang menuntut kesungguhan, kekuasaan nafs, sopir yang ugal-ugalan. Nafs adalah lapisan terluar dari jiwa kita yang paling mudah dikenali dan seringkali paling dominan.
Ia adalah dorongan-dorongan dasar seperti rasa lapar, haus, marah, dan keinginan untuk dihargai. Nafs adalah tempat di mana ego terbentuk, di mana aku menjadi pusat dari alam semesta. Kita sangat akrab dengan nafs karena setiap hari ia memengaruhi keputusan kita. Dari hal-hal kecil seperti memilih makanan hingga keputusan besar dalam hidup. Nafs memiliki berbagai macam tingkatan. Tingkat yang paling rendah disebut nafs al-ammarah bis-su', yaitu jiwa yang cenderung pada keburukan. Pada tahap ini, nafs selalu ingin memenuhi hawa nafsu tanpa batas. Ia menolak petunjuk kebaikan dan selalu mengajak pada jalan yang salah. Banyak orang terjebak pada tingkatan ini, hidup dalam pusaran keinginan tanpa henti. Namun ketika seseorang mulai melawan dorongan buruk tersebut, nafs naik ke tingkatan berikutnya, yaitu nafs al-lawamah, atau jiwa yang mencela. Di sini, nafs mulai merasakan penyesalan setiap kali melakukan kesalahan. Ia masih sering terjerumus, tapi ada suara batin yang mencelanya. Ini adalah fase penting dalam perjalanan spiritual, karena penyesalan adalah awal dari perubahan. Tingkatan yang lebih tinggi lagi adalah nafs al-mulhimah, yaitu jiwa yang diilhami. Pada tahap ini, nafs sudah mulai menerima ilham dan petunjuk kebaikan. Ia masih bisa tergelincir, tapi dorongannya untuk berbuat baik lebih kuat. Ini adalah saat di mana seseorang mulai merasakan manisnya ibadah dan kebaikan. Kemudian ada nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Pada tingkatan ini, nafs sudah mencapai kedamaian. Ia tidak lagi gelisah atau terombang-ambing oleh keinginan duniawi. Ia merasa damai dengan takdir Allah dan hanya mencari keridaannya. Inilah tujuan yang diinginkan oleh para salik. Namun meskipun sudah tenang, nafs tetaplah nafs. Ia tetap terikat pada dunia dan manifestasi. Meskipun sudah tidak ugal-ugalan, ia tetap sopir yang mengendalikan mobil. Ia mungkin sudah tahu jalan yang benar, tapi ia tetap memiliki keterbatasan. Perjalanan ini belum selesai. Intinya, nafs adalah bagian dari diri kita yang perlu kita kenali, kita didik, dan kita arahkan. Mengabaikannya sama seperti membiarkan sopir yang tidak terlatih mengemudi mobil mahal kita. Kita harus menjadi majikan dari nafs, bukan sebaliknya. Kekuatan ruh, navigasi ilahi dalam diri. Jika nafs adalah sopir yang seringkali berbuat semaunya, maka ruh adalah navigasi yang terpasang di dalam mobil. Ia tidak berteriak, tidak mendominasi, tapi selalu memberikan petunjuk yang benar. Ruh adalah esensi kehidupan yang ditiupkan langsung oleh Allah SWT ke dalam diri manusia. Ia adalah percikan suci yang membuat kita berbeda dari makhluk lain. Ruh adalah sumber dari intuisi dan kesadaran spiritual. Ia bekerja di balik layar, mengirimkan sinyal-sinyal halus yang sering kita sebut kata hati. Ketika Anda merasa ragu antara dua pilihan, ketika Anda merasa ada dorongan kuat untuk menolong orang lain, atau ketika Anda tiba-tiba merasa tenang saat berzikir, itulah bisikan dari ruh. Sayangnya, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh kebisingan ini, suara ruh seringkali tidak terdengar. Nafs yang egois dan haus pengakuan lebih mendominasi, membuat kita fokus pada hal-hal duniawi dan mengabaikan petunjuk dari batin. Seolah-olah kita memilih untuk mematikan GPS dan mengikuti jalan yang terlihat ramai, meskipun itu bukan jalan yang benar. Peran ruh adalah untuk menghubungkan kita dengan kebenaran universal. Ia adalah jembatan antara dunia materi dan dunia spiritual. Ruh adalah manifestasi dari nafas Tuhan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita menyambungkan diri dengan ruh, kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mengenali bisikan ruh membutuhkan latihan dan kesadaran. Ia tidak datang melalui logika atau pemikiran yang berat, tapi melalui keheningan dan kejernihan batin. Dalam hening itulah petunjuk-petunjuk ruh bisa kita tangkap. Inilah sebabnya mengapa merenung, bermeditasi, dan berzikir menjadi sangat penting dalam perjalanan spiritual. Ruh adalah bagian dari diri kita yang tidak bisa mati. Ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Karena itu tugas kita adalah menjaga agar ruh tetap bersih dan terhubung dengan sumbernya. Memberikan makanan untuk ruh berarti melakukan amal kebaikan, berzikir, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Dengan mendengarkan ruh, kita tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik,
tetapi juga menemukan kedamaian yang sejati. Kita mulai memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tapi juga tentang perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Mengaktifkan GPS ruh adalah langkah penting untuk memastikan kita tidak tersesat di tengah jalan. Rahasia sir pengendali sejati di balik tirai. Kita telah mengenal nafs sebagai sopir yang ugal-ugalan dan ruh sebagai navigasi yang memberikan petunjuk. Sekarang, mari kita masuki lapisan terdalam dari diri kita, yang paling misterius dan paling agung, sir. Sir yang artinya rahasia adalah inti dari ruh itu sendiri. Ia bukan lagi tentang aku, melainkan tentang dia. Ini adalah tempat di mana kesadaran manusia menyatu dengan kesadaran ilahi. Sir adalah pemilik mobil yang duduk di kursi belakang. Ia tidak perlu mengemudi karena otoritas dan kekuatan sejati berasal darinya. Sir adalah titik di mana Allah SWT menempatkan rahasianya di dalam diri kita. Ia adalah percikan cahaya yang membuat kita memiliki kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta secara langsung. Sir bukanlah sesuatu yang bisa kita rasakan melalui panca indera. Ia hanya bisa diakses melalui pengalaman batin yang mendalam. Para sufi mencapai tingkatan ini melalui perjalanan panjang yang disebut suluk, yaitu membersihkan hati dari segala kotoran duniawi dan mengarahkan seluruh fokus pada Allah SWT. Saat seseorang berhasil mencapai sir, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai individu yang terpisah dari Tuhan. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detak jantung, setiap tarikan nafas, dan setiap momen dalam hidupnya. Ini adalah tingkatan tertinggi dari ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sir adalah sumber dari segala kekuatan batin, intuisi yang mendalam, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ketika sir yang memimpin, kehidupan kita menjadi penuh dengan berkah. Segala tindakan kita tidak lagi didorong oleh nafs yang egois, tapi oleh kehendak ilahi yang bersemayam di dalam diri kita. Mengakses sir berarti menyerahkan kendali penuh kepada Allah. Ini adalah sebuah proses yang menuntut kita untuk melepaskan identitas ego kita dan membiarkan diri kita dipimpin oleh cahaya yang ada di dalam. Ini adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual, di mana kita kembali kepada fitrah sejati kita sebagai hamba yang beriman. Jadi siapa yang sebenarnya mengendalikan Anda? Jawabannya bukan nafs, bukan pula ruh. Pengendali sejati adalah sir, namun sir hanya akan mengambil kendali penuh ketika kita telah menundukkan nafs dan mendengarkan bisikan ruh. Ini adalah sebuah perjalanan batin yang butuh kesabaran dan keikhlasan. Transisi ke misteri yang lebih besar, pertanyaan asal muasal. Kita telah menyelami 3 lapisan jiwa, dari nafs yang paling luar hingga sir yang paling dalam. Sekarang sebuah pertanyaan baru muncul. Dari mana asal-usul sir? Jika ia adalah inti dari keberadaan kita, percikan ilahi di dalam diri, lantas apa sumber dari percikan tersebut? Pertanyaan ini akan membawa kita pada sebuah misteri besar yang sering dibahas dalam kajian tasawuf dan ma'rifat. Nur Muhammad. Banyak orang mengira Nur Muhammad adalah nama Nabi Muhammad SAW secara fisik. Namun dalam konteks tasawuf, ini adalah konsep yang jauh lebih mendalam. Nur Muhammad adalah cahaya primordial, esensi pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, bahkan sebelum penciptaan alam semesta. Ia adalah akal pertama atau hakikat Muhammadiyah yang menjadi benih dari segala sesuatu yang ada. Nur Muhammad adalah manifestasi pertama dari keagungan Allah. Ia adalah cermin di mana Allah SWT melihat sifat-sifatnya. Oleh karena itu, segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk diri kita, adalah pancaran atau cerminan dari Nur Muhammad. Dari Nur inilah segala roh termasuk ruh kita diciptakan. Dengan kata lain, sir yang ada di dalam diri kita adalah percikan kecil dari cahaya agung ini. Ia adalah manifestasi dari hakikat Muhammadiyah yang universal, yang ada di setiap manusia. Memahami hal ini memberikan perspektif baru tentang siapa kita dan mengapa kita ada. Kita bukan sekadar gumpalan daging dan tulang,
melainkan manifestasi dari cahaya yang paling suci. Perenungan tentang Nur Muhammad membawa kita pada pemahaman tentang persatuan, tauhid. Jika segala sesuatu berasal dari satu sumber, maka tidak ada yang benar-benar terpisah. Kita, alam semesta, dan segala isinya adalah bagian dari kesatuan yang tak terpisahkan. Jembatan antara Sir dan Nur Muhammad sangat penting. Sir adalah pintu gerbang menuju kesadaran akan Nur Muhammad. Saat kita berhasil menembus lapisan-lapisan ego dan sampai pada Sir, kita akan merasakan koneksi langsung dengan sumber segala sesuatu. Ini adalah pengalaman spiritual yang luar biasa, yang hanya bisa dicapai dengan membersihkan hati. Pada akhirnya, perjalanan dari nafs menuju Sir adalah perjalanan kembali kepada asal muasal kita. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali cahaya yang telah lama tersembunyi. Saat kita menemukan cahaya itu, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Nur Muhammad, cahaya sebelum segala sesuatu. Mari kita selami lebih dalam konsep Nur Muhammad. Konsep ini bukan tentang sejarah atau biografi, melainkan tentang esensi spiritual. Menurut banyak ajaran tasawuf, sebelum Allah menciptakan langit, bumi, bintang, dan segala sesuatu di alam semesta, Dia menciptakan satu cahaya yang agung. Cahaya ini adalah Nur Muhammad, yang menjadi asal muasal dari segala ciptaan. Nur Muhammad sering digambarkan sebagai akal pertama atau hakikat Muhammadiyah. Ini berarti ia adalah manifestasi pertama dari kebijaksanaan dan kehendak Allah. Ia adalah cetak biru, blueprint dari seluruh alam semesta. Semua yang ada, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Mengapa nama Muhammad? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manifestasi paling sempurna dari cahaya ini di alam materi. Beliau adalah cermin yang paling jernih untuk merefleksikan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, mencintai Nabi Muhammad SAW bukan hanya tentang mengagumi sejarahnya, tapi juga tentang mencintai cahaya primordial yang ada di dalam diri beliau. Perjalanan spiritual adalah tentang menemukan kembali Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Ia tersembunyi di balik lapisan-lapisan ego dan nafsu. Ketika kita membersihkan hati dan menenangkan jiwa, cahaya itu mulai bersinar. Ini adalah alasan mengapa para sufi sangat menekankan pada penyucian jiwa dan batin. Nur Muhammad adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ia adalah jembatan yang membuat kita bisa memahami konsep tauhid yang mendalam. Jika semua berasal dari satu sumber, maka tidak ada yang terpisah. Semua makhluk adalah bagian dari satu kesatuan yang agung. Memahami Nur Muhammad memberikan kita perspektif baru tentang eksistensi. Hidup ini bukan hanya tentang mencari harta atau kekuasaan. Hidup ini adalah tentang menemukan kembali cahaya yang ada di dalam diri kita. Ini adalah perjalanan untuk pulang, kembali kepada fitrah yang paling suci. Dengan demikian, saat kita berbicara tentang Sir yang merupakan pengendali sejati, kita sebenarnya berbicara tentang percikan dari Nur Muhammad yang bersemayam di dalam diri kita. Ia adalah esensi ilahi yang dititipkan untuk membimbing kita kembali kepada Sang Pencipta. Nama Allah sumber dari segala cahaya. Jika Nur Muhammad adalah cahaya pertama yang diciptakan, lantas apa sumber dari cahaya itu? Jawabannya adalah Allah. Nama Allah bukanlah sekadar kata, melainkan manifestasi dari keagungan dan sifat-sifat ilahi yang tak terbatas. Allah adalah sumber dari segala cahaya, energi, dan eksistensi. Dia adalah yang Maha Tunggal, yang awal, yang akhir, dan yang zahir. Nama Allah adalah inti dari seluruh ajaran tauhid. Dalam setiap nafas, setiap detak jantung, ada jejak nama itu. Sir kita yang merupakan percikan dari Nur Muhammad adalah cerminan kecil dari nama agung ini. Nama Allah bersemayam di inti terdalam diri kita. Ketika para sufi berzikir, mereka tidak hanya mengulang kata-kata. Mereka berusaha untuk menyatukan getaran batin mereka dengan getaran nama agung tersebut. Ini adalah upaya untuk membangunkan Sir yang tertidur, agar ia bisa mengambil alih kendali. Dengan berzikir,
kita membersihkan kotoran hati dan membuka jalan bagi cahaya ilahi untuk bersinar. Nama Allah adalah energi yang menggerakkan seluruh alam semesta. Ia adalah sumber dari segala hukum, fisika, biologi, dan spiritual. Memahami makna nama Allah secara mendalam berarti memahami rahasia alam semesta. Ini adalah rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dialami melalui perenungan dan penyerahan diri total. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang siapa yang mengendalikanmu, jawabannya adalah Sir, yang merupakan percikan dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad adalah pancaran dari nama agung Allah. Artinya, pengendali sejati adalah percikan ilahi yang ada di dalam diri kita. Kita adalah manifestasi kecil dari keagungannya. Ini adalah sebuah kesadaran yang sangat membebaskan. Jika kita menyadari bahwa yang mengendalikan kita adalah percikan ilahi, maka kita tidak akan lagi takut pada kegagalan atau terikat pada kesuksesan duniawi. Kita akan hidup dengan tujuan yang lebih besar, yaitu untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan hati yang bersih. Pergulatan batin menundukkan nafs untuk sir. Sekarang kita tahu siapa pengendali sejati di dalam diri kita. Sir yang merupakan percikan ilahi. Tapi mengapa ia seringkali tidak berkuasa? Mengapa kita justru lebih sering dikendalikan oleh nafs yang egois? Jawabannya adalah karena kita belum berhasil menundukkan sang sopir. Pergulatan antara nafs dan sir adalah sebuah pertempuran abadi dalam diri setiap manusia. Nafs selalu menuntut kepuasan instan. Ia ingin diakui, dipuji, dan merasa nyaman. Nafs adalah sumber dari rasa iri, dengki, dan kesombongan. Ia adalah tembok tebal yang menghalangi kita untuk terhubung dengan ruh dan sir. Untuk memenangkan pertempuran ini, kita harus sadar akan keberadaan nafs dan melatihnya untuk patuh. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah dengan melakukan muhasabah, yaitu introspeksi diri secara rutin. Kita harus jujur pada diri sendiri tentang keinginan dan niat kita. Setiap kali kita merasa marah, sombong, atau serakah, kita harus bertanya, siapa yang mengendalikan saya saat ini? Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai melemahkan cengkeraman nafs. Langkah kedua adalah dengan berzikir dan salat. Zikir adalah makanan bagi ruh dan racun bagi nafs. Setiap kali kita menyebut nama Allah, kita membersihkan hati dari kotoran-kotoran ego. Salat adalah momen di mana kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menundukkan nafs kita dalam posisi sujud yang paling rendah. Langkah ketiga adalah dengan mengamalkan ilmu. Pengetahuan tentang tasawuf dan ma'rifat bukanlah sekadar teori. Ia adalah panduan praktis untuk menjalani hidup. Dengan ilmu, kita bisa memahami sifat-sifat nafs dan tahu bagaimana cara menaklukkannya. Tanpa ilmu, kita akan terus-menerus kalah dalam pertempuran batin. Proses ini butuh waktu dan kesabaran. Tidak ada jalan pintas. Menundukkan nafs adalah perjalanan seumur hidup. Tapi setiap langkah kecil yang kita ambil akan mendekatkan kita pada kedamaian yang sejati. Ketika nafs sudah jinak, ia akan menjadi kendaraan yang patuh, yang akan membawa kita menuju tujuan yang benar, dipimpin oleh ruh dan dikendalikan oleh sir. Ingatlah, kita tidak hidup untuk memuaskan nafs, kita hidup untuk mencari keridaan Allah. Dengan memenangkan pertempuran ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Panduan praktis, mengaktifkan sir dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami teori tentang 3 lapisan jiwa, sekarang saatnya kita masuk ke panduan praktis. Bagaimana cara kita mengaktifkan sir agar ia bisa mengambil kendali penuh dalam kehidupan sehari-hari? Proses ini tidak serumit yang dibayangkan, tapi menuntut konsistensi dan kesungguhan. Mulailah dengan nafas. Nafas adalah jembatan antara dunia luar dan dunia batin kita. Ambil nafas dalam-dalam, rasakan udara masuk melalui hidung, mengisi paru-paru, dan keluar perlahan. Saat melakukannya, fokuslah pada sensasi tersebut. Sadari bahwa setiap hembusan adalah karunia dari Allah. Dengan kesadaran nafas, kita mulai menenangkan nafs dan membuka jalan bagi ruh dan sir untuk berinteraksi. Berzikirlah dengan hati.
Zikir bukanlah hanya mengulang-ulang kata. Ia adalah sebuah pengalaman batin. Mulailah dengan la ilaha illallah. Rasakan getaran kalimat ini di dalam hati Anda. Biarkan zikir menjadi detak jantung batin Anda. Jangan hanya berzikir saat senggang, tapi jadikan ia bagian dari setiap aktivitas Anda, dari bekerja, makan, hingga berjalan. Perhatikan pikiran Anda. Pikiran yang berisik adalah salah satu penghalang terbesar untuk terhubung dengan sir. Latih diri Anda untuk mengamati pikiran tanpa menghakiminya. Jika ada pikiran negatif yang muncul, jangan melawannya. Cukup amati, lalu biarkan ia pergi. Dengan melatih kesadaran ini, Anda akan menciptakan ruang hening di dalam diri, di mana suara sir bisa terdengar. Lakukan salat dengan khusyuk. Salat adalah waktu di mana kita secara fisik dan spiritual menyerahkan diri kepada Allah. Dalam setiap rukuk dan sujud, rasakanlah kerendahan hati Anda di hadapan Sang Pencipta. Biarkan salat menjadi sarana untuk membersihkan hati dari segala kotoran duniawi. Temukan guru spiritual, mursyid. Perjalanan ini akan jauh lebih mudah jika kita memiliki seorang pembimbing yang sudah melewati jalan ini. Guru spiritual bisa memberikan petunjuk dan nasihat yang tepat sesuai dengan kondisi batin kita. Menemukan mursyid yang benar adalah salah satu anugerah terbesar dalam perjalanan spiritual. Dengan mengikuti panduan-panduan ini, Anda akan secara bertahap mulai merasakan kehadiran sir dalam hidup Anda. Anda akan merasa lebih tenang, lebih berani, dan lebih terhubung dengan tujuan sejati hidup. Inspirasi hidup dengan sir yang berkuasa. Kita telah melakukan perjalanan panjang dari memahami 3 lapisan jiwa hingga mengetahui cara mengaktifkan sir. Sekarang mari kita lihat bagaimana kehidupan akan berubah ketika sir yang berkuasa. Ini bukan hanya tentang teori, tapi tentang sebuah revolusi batin yang membawa kebahagiaan sejati. Ketika sir yang memegang kendali, hidup Anda tidak lagi diatur oleh rasa takut atau keinginan. Keputusan-keputusan Anda tidak lagi didorong oleh nafsu yang egois, tapi oleh kebijaksanaan yang datang dari dalam. Anda akan merasa tenang, damai, dan penuh keyakinan karena Anda tahu bahwa Anda dipimpin oleh cahaya yang paling agung. Anda akan mulai melihat keindahan dan makna di setiap hal kecil. Mata Anda akan terbuka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Hati Anda akan dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga, karena Anda menyadari bahwa segala sesuatu adalah karunia darinya. Pergulatan batin yang selama ini Anda rasakan akan berkurang. Nafsu tidak lagi menjadi musuh, tapi menjadi kendaraan yang patuh. Nafsu Anda akan diarahkan untuk melakukan kebaikan, bukan lagi keburukan. Anda akan menemukan kebahagiaan dalam melayani orang lain dan menyebarkan kebaikan. Pada tingkatan ini, hidup bukanlah lagi tentang mencari, melainkan tentang menemukan. Anda tidak lagi mencari makna karena Anda sudah menemukannya di dalam diri Anda. Anda tidak lagi mencari kedamaian karena Anda sudah menemukannya di dalam hati Anda. Anda telah kembali kepada fitrah yang paling suci. Inilah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Hidup dengan kesadaran penuh akan kehadiran ilahi di setiap saat. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan berkah, ketenangan, dan cinta. Ini adalah kehidupan yang sejati. Maka sudahkah Anda siap untuk memulai perjalanan ini? Sudahkah Anda siap untuk melepaskan kendali dari nafsu dan membiarkan sir mengambil alih? Jawabannya ada di dalam diri Anda. Kita telah sampai di akhir perjalanan ini. Kita telah membuka tabir rahasia 3 lapisan jiwa, dari nafs, ruh, hingga sir yang menjadi pengendali sejati. Kita juga telah memahami bagaimana Nur Muhammad dan nama Allah berhubungan dengan inti terdalam diri kita. Ingatlah, pemahaman ini bukanlah sekadar informasi. Ia adalah panggilan untuk bertindak. Mulailah dengan hal kecil, bernafas dengan sadar, berzikir dengan hati, dan berikan waktu untuk merenung setiap hari. Jika Anda merasa mendapatkan sesuatu dari video ini, kami mohon bantuannya untuk menyebarkan cahaya ini kepada yang lain. Like video ini, bagikan kepada keluarga dan teman Anda, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.